Hai guys, kita mulai lagi ya video kedua tentang Geopark Ciletu. Yang akan saya lakukan adalah uji ini data. Jadi saya menggunakan variabel yang banyak ya. Ini saya uji coba pertama, saya menggunakan semua indikator digabungkan ya. Digabrugan semuanya sakabeh-kabehnya ya. Ini jangan lupa 0,4. Di sini rotation saya pakai langsung 40 ya. Continue, lalu oke. Kita lihat apakah semuanya baik-baik saja. Diklik pattern matrix. Ya, ini menarik. Ini ada 10 komponen, artinya ada beberapa variabel yang mungkin membelah 2 atau 3 menjadi dimensi. Di sini ada N. N itu nih ya, sampai sini N semua oke, good. Kemudian ini 2 juga menjadi good ya, menjadi 2 ini artinya berkelompok, artinya si narsism ini membentuk dua dimensi. Nah, kemudian SI itu sampai sini ya, ini storynomics intention. SI ada sampai sini, kemungkinan dia membelah ya, membelah 2 juga, aman, dia tidak terpecah-pecah. Terus artinya tidak bercampur dengan indikator lain. Di sini ada destination trust. Oke. Di sini DR. Nah, DR ini kosong, artinya dia di bawah 0,4 tadi ya. Terus ini akan kita buang, tapi dibuangnya itu nanti ya. Kenapa? Karena tidak valid, karena di bawah 0,4. Ini visit intention sampai sini oke. SE juga oke. Kalian mungkin bertanya, ini kenapa ada negatif sementara yang lain tidak negatif. Ini negatif tuh bukan berarti dia minus 0 ya. Minus dari 0 gitu. Maksudnya nilainya rendah. Tapi ini responden tuh menjawab bahwa saya memiliki pandangan yang baik tentang diri saya sendiri. Artinya ini sebaliknya gitu. Saya tidak memiliki pandangan. Begitu sebetulnya. Jadi jawaban ini nih respondennya begitu ceritanya. Ini ada DR, DT, DT, S1. Nah, ini berantakan. Oke. Kita ulangi lagi. Ini oke ya. Ini oke ya. Nah, masuk ke sini. Ini udah berantakan nih. Berarti harus ada yang dibuang. Ini SI1 karena 1 dibuang, DR4 karena 1 berdua. Sementara DT bisa kita pertahankan dua-duanya. Tapi sabar dulu. Kita cek lagi yang ini, DR, oke. Yang ini S1, SI, oke. Nah, ini nih guys, ini cuma 1 nih jomblo nih. Maka dahulukan yang jomblo. Jadi SE3 kita buang dulu dahulu. SE3 di mana kau yang ini kita buang dulu. Nah, pembuangan 1 itu aja bisa aja berdampak. Ya, ini so far masih oke. S1 ini masih oke ya. DT masih oke. V1 VI masih biru. Ini SE masih oke. Ini lihat nih. Ini DR, oke. Ini DR, DT. Nah, DR4 ini akan kita buang. Nah, ini ada kasus nih. SI7. Ini namanya cross loading. Nggak boleh memiliki 2 ini. Berarti SI7 kita buang. Ya. Jangan disayang-sayang. Kalau emang harus dibuang, buang. Kembali lagi lihat ke atas. Oke, ini oke. SI aman, DT aman. Yang ini kita buang nanti ya. Nanti itu. Jadi jangan merasa terganggu. Yang ini VI aman, ini juga akan kita buang. SE oke, ini DR, oke. Nah, DT, DR, DT.
Nah, ini SI1, SI ada 3. Nah, si ini sekarang yang cross loading nih, SI4. Nah, itu kita buang SI4. Ya begitu aja, terus-terusan. N oke. N7, N ini udah aman, DT aman. Cek ya, hati-hati banget karena bisa saja bercampur. VI. Tadi ini negatif jadi positif ya. Ini juga yang tadi negatif jadi positif. Nih lihat. SE. Ini DR. DT, DR4 ini yang tunggu. Nah, sekarang SI2. Kita buang SI2. Ini memang lebih kompleks ya ketika kita menggabungkan seluruh indikator dari seluruh variabel yang akan kita gunakan dalam menguji hipotesis atau dalam apa istilahnya dalam uji validitas. Memang ini lebih kompleks artinya karena semuanya kan digabungkan gitu. Sedangkan yang lebih aman memang kita melakukannya bertahap per variabel. Tapi seperti yang tadi saya bilang, saya akan menggunakan metode ini gitu. Dan ini nggak apa-apa. Ini aman, SI ini aman. DR aman. Sekedap. Nah, lihat. Sekarang SI3 sendirian. Kita buang. Jadi SI-nya tuh tinggal 1 aja, tinggal 3. Berarti karena banyak yang dibuang. Kalau ini tidak berhasil, cara kayak gini tidak berhasil, kita baru kembali ke yang sendiri-sendiri ya, per variabel. Ini udah oke, ini udah oke. Nah, kita cek. DR. Bagaimana yang terakhir? DT. Nah, ini karena dia di luar, dia orang luar yang bergabung ke sini, kita cari yang paling banyak kan, ini ada 3 ya, 2 itu DT, maka DR4 saya buang. DR4 kita buang. Jadi dia ikut campur urusan orang gitu. Ini oke. Ini oke, DT. Ini DR ini biarin, kenapa? Karena dia gak ada nilainya, nanti kita buang. DR oke, SE oke. Dan yang terakhir ada DT ada 2. Oke, nah ini copy, lalu kita bikin Microsoft Words. Gitu guys caranya. Semoga video ini membantu, tapi jangan kemana-mana dulu. Ini sebentar, ini kita cara menghapus yang tadi satu, yang jomblo tadi ya. Kenapa sih yang jomblo aja harus kita pikirkan gitu? Makanya hidup tuh berpasang-pasangan, nggak boleh jomblo. Ini saya tutup dulu. Nih biar enak, ini saya bikin kotak begini dulu ya. Yang ini saya split dulu. Oke. Yang ini saya hapus dulu. Nah, sekarang ini auto fit to Windows dulu. Oke ya. Tadi yang kosong tadi mana? Nah, ini. Nah, ini yang harus kita buang gitu. Bukan dibuangnya di sana. Ini juga DR3 ini juga harus kita buang. Oke. Nah, ini karena untuk ini kan nanti makan tempat ya. Kalau begini caranya, sebetulnya cara presentasinya bisa seperti ini, tapi bisa juga kita kasih seperti ini ya. Jadi saya mendingan begini. Sebentar. Supaya enak.
Ini saya pindahkan ke sini. Yang ini saya pindahkan ke sini. Oke. Ini kita kasih pembatas. Supaya ini bisa kita pindahkan ke sini. Ini juga kita pindahkan. Ini juga. Oke. Sebentar, satu lagi. Nah, ini kita pindahkan dulu. Kita kasih dulu ini baru. Oke ya. Lengkap ya. Sudah. Nah, sekarang ini kita buang. Gitu caranya. Ini jangan lupa kita kasih dulu kiri. Ini klik kanan lalu auto fit ke Windows. Oke. Ini tujuannya apa sih? Nah, ini jangan lupa dikasih ini dulu. Nah, ini namanya vectors loadings. Ini Chromebax Alpha. Gitu tah cenahnya. Nah, nanti kita akan di video berikutnya, kita akan ini dipindah-pindahin dulu cuy ke kiri ya. Jadi ada ini ya. Nah, ini kasih nama, ini namanya variables and indicators. Terserah kalian mau nulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ini kita taruh begini. Ini jangan lupa dikasih 00 supaya oke. So, mudah-mudahan video ini membantu Anda. Sampai ketemu lagi.